masih banyak di antara kita yang berpikiran kalau negara Indonesia itu satu-satunya negara di dunia yang punya kisah horor paling mengerikan. Nyatanya enggak. Setiap negara, setiap budaya itu punya kisah mitos dan kisah misterinya sendiri-sendiri. Dan masih banyak juga nih yang di antara kita yang berpikiran kalau negara-negara barat orang-orangnya itu nggak percaya dengan hal-hal yang berbau supranatural, paranormal, gaib, ataupun mitos-mitos. Nyatanya juga enggak, guys. Malah banyak banget kejadian paranormal yang supranatural atau gaibnya itu bisa dibilang lebih ekstrim daripada kisah-kisah lokal yang udah sering kita dengar sehari-hari. So, tanpa mengurangi rasa hormatku dan rasa cintaku sama negara kita sendiri, negara Indonesia, aku akan menceritakan kejadian yang ekstrim atau brutal tersebut. Guys, kalau kalian suka dengan cerita tragedi, misteri, dan supranatural, kalian ada di channel yang tepat. Dan jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Tahun dia menjadi seorang detektif atau penyelidik di kepolisian San Jose, California, Amerika Serikat. Selama pelatihannya, tugasnya, dan pengalamannya, itu nggak ada tempat bagi profesi dia untuk membicarakan asumsi ataupun hal-hal gaib, supranatural, ataupun paranormal. Harus selalu fakta dan bukti. Setelah si doi atau dia ini udah memasuki masa pensiun, si doi pun akhirnya melakukan penyelidikan secara mandiri. Setelah menyadari ada banyak, lebih dari 12.000 orang hilang secara misterius di Taman Nasional ataupun di wisata alam yang membentang dari Amerika Serikat sampai ke Kanada. Setiap tahun puluhan bahkan ratusan orang hilang secara misterius, gak logis dan gak wajar. Setelah dia berusaha menemukan jawabannya, dia pun berkesimpulan, si doi ini berkesimpulan bahwa memang di luar sana ada sesuatu yang sengaja memburu manusia. Doi atau dia ini bernama David Paulides. Awal mulanya kenapa si David Paulides bisa ada di cerita video ini, itu karena waktu dia lagi liburan rekreasi, ngetrip sama keluarganya di salah satu di Taman Nasional, Taman Rekreasi di Amerika Serikat. Setelah itu David Paulides datengin teman sejawatnya yang merupakan seorang park ranger atau kalau di Indonesia itu namanya polisi hutan. Setelah si David ngobrol santuy-santuy, kopi darat gitu sama temennya ini ceritanya si David Paulides udah pensiun ya, jadi dia ngobrol sama temen park rangernya ini. Terus temennya yang park ranger ini bilang, David, coba deh, aku butuh pendapatmu. Kamu kan mantan penyelidik, kamu mantan polisi. Aku butuh pendapatmu, karena ada lebih dari 12.000 orang udah hilang di Taman Nasional di sepanjang Amerika Serikat dan Kanada. Coba deh, aku butuh pendapat kamu. Mau gak kamu nyelidikin kasus ini secara mandiri? Aku butuh masukan dari kamu. Kira-kira kayak gitu. Sedikit background tentang si David Paulides ini. David Paulides ini gak cuma pernah jadi detektif, guys. Dia pernah jadi awal mulanya patroli jalan raya dan kejahatan. Terus dia naik jabatan jadi anggota SWAT, Special Weapon and Tactics, atau kalau di Indonesia itu setara namanya kayak Densus 88. Baru setelah itu dia menjadi detektif atau penyelidik. Jadi selama dia pernah jadi polisi patroli jalan raya, lalu anggota SWAT. Selama jadi anggota SWAT dia udah pernah ngedobrak pintu rumah teroris, organisasi terlarang, ngelawan sindikat narkoba internasional, menghentikan atau ngelawan perdagangan manusia, kejahatan internasional. Semuanya udah pernah dia lewatin, dia laluin.
selama sebagai polisi. Dan sebagai detektif dia udah banyak menangani atau menyelidiki kasus-kasus janggal kayak pembunuhan karena dendam pribadi, pembunuhan mutilasi, yang lain-lain. Pokoknya dia udah ngelewatin semuanya guys, oke? Jadi gak ada tempat bagi seorang polisi di profesi mereka untuk membicarakan hal-hal yang berbau supranatural ataupun paranormal. Semuanya harus melewati fakta, bukti, dan saksi. Jadi bisa dibilang harus sangat logis dan rasional menjadi seorang penegak hukum itu. Jadi nggak ada tempat kalau mereka bikin laporan meninggal karena supranatural, meninggal karena hal gaib. Itu bukan polisi. Masalahnya lebih dari 12.000 orang yang hilang secara misterius dan gak wajar ini dan gak lazim ini, itu terlalu banyak kejanggalan. Jadi lebih banyak memunculkan pertanyaan lagi daripada jawaban. David sendiri udah melakukan penyelidikan ini lebih dari 10.000 jam terbang. Ini membuktikan kalau dia benar-benar serius dan sangat berdedikasi dengan apa yang dia lakukan ini. Si David dalam penyelidikannya ini guys, dia menemukan banyak pola yang sama dengan para korban yang hilang ini. Si David benar-benar totalitas. Dia kalau melakukan penyelidikan ini, dia pakai cara mulai dari pengalamannya, pelatihannya, itu diterapkan di penyelidikan ini. Dia mulai menanyakan, interview pertama dari para keluarga korban. Apakah si korban ini sebelum menghilang ada punya masalah pribadi atau gerak-geriknya ada yang janggal atau mungkin ada sesuatu yang nggak kayak biasanya, akhirnya dia memutuskan untuk pergi. Setelah itu juga David menginterview atau menginterogasi para saksi terakhir atau teman atau keluarga korban terakhir sebelum para korban ini yang hilang. Apakah ada gerik-geriknya yang janggal atau nggak biasa? Nggak cuma sampai situ, David bahkan sampai interview para tim SAR, tim penyelamat yang terlibat langsung sama mereka yang terlibat langsung waktu operasi penyelamatan atau pencarian korban ini. Pola yang sama yang aku maksud itu tadi, ternyata itu semua polanya kayak seperti, katakanlah ada 4 orang grup, 4 orang di dalam satu grup ini berisi 4 orang. 3 orang melihat ke depan, 1 orang melihat ke belakang karena mungkin sedang asik, lagi istirahat atau mungkin lagi minum. Ketika 3 orang ini lagi melihat ke arah sana, ke arah pemandangan, melihat ke belakang, tiba-tiba 1 orang ini sudah hilang, benar-benar hilang gitu aja tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Dan kalaupun mereka ditemukan hilang gitu aja, para korban yang selamat nih semua polanya sama. Selalu mereka mengalami kayak mereka nggak ingat dengan apa yang mereka alami, nggak jelas, nggak rinci, dan nggak detail. Seakan-akan tuh kayak memori mereka tuh blur sampai akhirnya mereka ditemukan sama tim penyelamat. Banyak juga insiden yang melibatkan anak-anak balita atau anak-anak kecil atau bocil. Kejadiannya banyak melibatkan masih anak balita kayak gitu guys. Gini contohnya, yang benar-benar kejadian. Anak berusia 5, 6, 7 tahun yang fisiknya masih kecil, mereka ikut rekreasi ke taman nasional atau ke wisata alam sama orang tua mereka. Mungkin orang tua mereka lagi lengah, sesaat aja, mungkin katakanlah 15-30 detik kan, nggak ngeliat anaknya hilang gitu aja. Otomatis orang tuanya panik. Dan saat dilakukan operasi pencarian, kalaupun mereka ditemukan masih hidup, itu mereka hilangnya bisa puluhan kilometer dari titik awal mereka hilang. Jelas ini nggak masuk akal. Anak 5, 6, 7 tahun itu fisiknya masih sangat terbatas. Dan mereka kalau hilang kayak gitu di alam guys, itu kan beda dengan kota. Di alam itu mulai dari cuaca yang nggak menentu, ekstrim, terus jalan kalau kita mau ke poin A ke poin B itu karena ini hutan, jadi bisa belok ke sana dulu ke sini, nggak bisa langsung lurus, nggak kayak di kota. Belum lagi dengan hewan predator, dengan jurang, lalu dengan berbagai macam rintangan alam.
Jadi sangat nggak mungkin bagi anak kecil bisa selamat puluhan kilometer dengan peralatan yang nggak memadai, dengan pengalaman yang nggak cukup. Jelas nggak logis. Makanya itu David sendiri udah mempublish hasil penyelidikannya dengan menulis 4 buku, 2 video dokumenter yang berjudul Missing 411 atau Missing 411. Oke guys, karena ini video part 1 atau video pengenalan tentang apa itu Missing 411, aku akan menceritakan semuanya. Nggak semuanya, maaf. Cuma part-part yang menurut aku wajib aku share atau mau aku share ke kalian. Makanya itu guys, stay tune ya di channel ini. Dan buat part 1, part 2, dan part-part selanjutnya. Sekian guys buat video kali ini. Mysterio at your service. See you in the next video.